Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Family Channel. Apa kabar sobat keluarga semuanya? Mudah-mudahan sehat dan sukses selalu. Ya, sudah lama kita tidak bersua di YouTube. Alhamdulillah saya juga karena mungkin berkat dari pemirsa juga sudah banyak yang mengenal saya. Jadi banyak permintaan drone dan juga editing. Alhamdulillah pemirsa, sambil menunggu Desari 3 yang kita belum bisa dapatkan update kembali untuk kapan kira-kira bisa selesai, terutama pembebasan lahannya ya, karena pembebasan lahannya dulu yang dikejar. Sedang pembangunannya itu mungkin menunggu update terbaru begitu ya. Setelah target kira-kira sekitar 60-70% pembebasan yang mungkin nantinya akan segera dikebut. Dan mudah-mudahan pemirsa juga dimanapun berada juga selalu diberikan kesehatan dan semakin sukses pemirsa. Saya akan mencoba untuk mengajak pemirsa semua melihat gardu. Mungkin ya sebagian besar yang sering lewat di sini pasti sudah tahu bahwa gardu satelit di gerbang tol 5 utama ini sudah ditambah. Tapi apakah itu efektif untuk mengurai kemacetan yang ada di gerbang tol 5 utama? Hari ini saya berada di Jalan Tol Cijago 3 pada hari Senin pemirsa. Ini di hari Senin jam berapa ya? Sebentar, saya berhentiin dulu drone-nya ya. Ini jam 8.38 13 Januari 2025 pemirsa. Jadi penambahan gardu di gerbang tol 5 utama ini akan percuma jika, nah ini kita jikanya ini harus kita jelaskan pemirsa ya. Seperti yang bisa kita saksikan dulu nih. Kita lihat dulu di sini ya. Nih dari arah Bandara Soekarno-Hatta menuju ke arah Desari ataupun ke arah Jagorawi, ke arah Jor 2 berikutnya Cimanggis Cibitung. Ini kita bisa saksikan juga ya. Saya juga akan coba berikan tanda panah bahwa di sini juga ada penambahan gardu ya. Di sini ada 3 gardu yang bisa digunakan pemirsa dari arah Bandara Soekarno-Hatta. Dan penambahan ini tidak bisa mengurai kemacetan jika penyakit utamanya sebenarnya di gerbang tol 5 utama adalah dari pengguna jalan tol itu sendiri. Jika para penggunanya ternyata kehabisan saldo, maka penambahan gardu satelit ini bisa jadi percuma. Tapi kalau yang kita saksikan hari ini pemirsa, kita lihat sejumlah mobil masuk bayar langsung keluar, masuk bayar keluar, maka bisa dipastikan bahwa penambahan gardu satelit ini menjadi sangat efektif. Jadi penambahan gardu di ruas atau di gerbang tol 5 utama ataupun sebenarnya juga di tempat-tempat yang lain, mungkin pemirsa juga tahu bahwa di Jatikarya Utama ya, itu juga menambah satelit seperti ini, menambah gardu seperti ini, dan itu sangat efektif sekali lagi jika penggunanya itu tidak ada yang kehabisan saldo. Pernah di Jatikarya Utama macet sampai berkilometer-kilometer panjangnya. Begitu saya konfirmasikan kepada pengusaha jalan tolnya ya, ke operatornya, di situ disampaikan penyebab kemacetan atau antrian panjang di Jatikarya Utama juga disebabkan oleh kehabisan saldo. Begitu pemirsa. Ini seperti yang bisa kita saksikan ya. Kalau sejumlah kendaraan itu notabene lancar-lancar saja, artinya semua ada saldonya, maka itu akan lancar jaya pemirsa. Tuh ya. Nah, sekarang kita coba saksikan pemirsa. Sekarang dari arah Jagorawi, dari arah Desari
ataupun dari lajur 2 sebelumnya dari Cimanggis Cibitung yang menuju ke arah Bandara Soekarno-Hatta ya, menuju ke Tol Serpong Cinere. Ini juga ada penambahan gardu pemirsa ya. Ada penambahan gardu di ruas ini juga. Nah, penambahan gardu ini kita saksikan. Nah, ini kita lihat di bawah nih ada 2 ya. Nah, ini ada petugas yang langsung sigap datang mencoba mengecek kira-kira apa kendalanya ya. Apa karena kehabisan saldo, apakah karena memang mesinnya yang trouble ya. Itu juga harus dilakukan pengecekan. Atau kartu. Jadi ada beberapa penyebab ya. Sebenarnya penyebab sebagian pengguna jalan tol yang tidak bisa atau tersendat di gardu ya. Salah satunya tadi yang kita sudah sampaikan bahwa habis saldo. Yang kedua, kartunya rusak, terdapat baret-baret dan segala macamnya, sehingga perlu ada pergantian kartu. Dan yang ketiga adalah sistemnya gitu. Kalau sistemnya itu bermasalah. Nah, kalau di Limo Utama ini ada fitur di dalam mesin itu ada fitur call ya, call operator. Jadi memang jika mesinnya memang ada kendala maka bisa call operator yang sudah pernah saya juga coba buatkan, sehingga bisa terpantau langsung kira-kira kenapa. Nah, ini juga nih kita saksikan ada petugas di sana ya yang berlari untuk mengetahui ini kenapa gitu kan. Ada apa nih? Trouble-nya di mana? Apakah saldo habis atau memang karena mesin yang mungkin bermasalah atau kartunya. Nah, kita saksikan ini sudah mulai terbuka begitu petugasnya hadir. Ya. Nah, begitulah kira-kira. Jadi ada banyak kendala pemirsa ya. Ada banyak faktor maksud saya. Ada banyak faktor yang menyebabkan sejumlah kendaraan tersendat di gardu tol. Makanya untuk bagi operator maka mereka harus menyiagakan ya petugas-petugas di lokasi agar jika memang itu masalahnya ada di mesin, mereka harus segera mengatasinya. Tapi jika ada masalah-masalah yang tadi saya sampaikan di persoalan lain, misalkan persoalan kartu yang rusak atau persoalan saldo yang habis, maka itu hanya bisa diselesaikan dari para pengguna jalan tol itu sendiri. Sebagian sih saya tanya ada juga yang membantu menyiagakan mesin untuk pengisian saldo ya. Tapi itu pun menjadi antrian panjang karena untuk pengisiannya aja kan membutuhkan waktu pemirsa. Ya, saya sengaja kesini pemirsa untuk juga sekalian aja ya. Sekarang nanti kita akan melihat bagaimana progres dari pembangunan struktur dari dinding penahan tanah yang ada di area dekat dengan Tol Serpong Cinere ini. Seperti yang kita saksikan di sini sudah mulai bisa digunakan, ada 2 ruas lebih sebenarnya ya. Kalau kita saksikan di sini. Ya, meskipun tidak pas 3, mungkin bagian dari jalur daruratnya ya kayaknya ya. Sorry, lajur daruratnya ini nggak bisa dipakai. Dan ini kita saksikan ada beberapa alat yang masih kayaknya H-beam ya, H-beam yang bisa disaksikan ini tuh. Inilah perkembangannya pemirsa. Sudah mengering dan ada seperti yang juga mengganjal. Ya, seperti terlihat lah ya. Dibuat miring seperti itu. Itu kayaknya H-beam ya kayaknya ya. Kalau lihat dari sepintas itu kayaknya H-beam. Oke, mudah-mudahan sudah tidak ada masalah. Oh, kayaknya sudah dibuatkan juga jalur air ya pemirsa. Karena sempat ada disampaikan waktu itu di saluran air ilegal, maka di sini sudah dibuatkan juga saluran air. Dan di sini sudah ada pipa juga pemirsa. Sudah ada pipa yang dibuang ke arah saluran air yang ada di ruas jalan tol. Pipa besar ini kayaknya ya. Ada sekitar 4 pipa di sana. Semoga tidak ada lagi kendala di area ini ya. Aman-aman aja, terutama karena di sini sudah aktif digunakan oleh para pengguna jalan. Dan demikian pemirsa, saya sampaikan
Bagaimana menurut pemirsa terkait dengan penambahan gardu ini? Kalau tadi saya katakan akan efektif jika memang mesinnya normal, mesinnya bagus ya, artinya mesin dari operator ini bagus, terus juga para pengguna jalannya siaga dari saldo tolnya, begitu pemirsa ya. Dan kartunya juga sudah bisa diperbarui jika memang terdapat baret-baret ataupun tanda-tanda kerusakan yang ada di kartu e-tolnya. Demikian pemirsa yang bisa sampaikan di video kali ini. Mungkin video berikutnya kita akan coba melihat bagaimana kondisi di JPO Gang Rait ya pemirsa ya. Semoga bermanfaat, dan jika ada saran, masukan pemirsa, dan ini kita saksikan juga untuk penghijauan, area penghijauan di sisi kiri bawah juga saat ini semakin dirapihkan, dan ini juga sudah dibuatkan juga saluran air pemirsa di bawah sini ya, itu sudah ada saluran airnya, dan ini masih dibuatkan, diratakan kembali agar strukturnya juga mungkin jadi lebih sama, kurang lebih seperti yang ada di sisi kanan video ini. Terima kasih sudah menonton. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.